Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1016 sampai bab 1020. Titan mendengus dan berkata, "Tenda yang kamu sewa, di mana aku bisa tinggal dengan nyaman di tenda yang aku bangun sendiri? Nah, kamu bisa menyewanya, jangan cemburu ketika saatnya tiba," kata Titan sambil mengeluarkan tendanya sendiri. Tenda dan merobeknya, membongkar. Sebelum dia selesai membongkar, Kitten dan yang lainnya sudah menyewa tenda dan kembali dengan gembira. Wang Jingyu mengikuti anak kucing itu, dan terus mendekat, sepertinya dia sangat tertarik dengan anak kucing itu. Anak kucing itu tampak sedikit tidak sabar, berbicara bola-balik. "Hei, Titan, kamu belum membuka tenda ini. Jika kamu ingin aku memberitahumu, kamu bisa menyewa satu saja," kata koboi itu sambil tersenyum. Titan mendengus, "Itu sangat membosankan. Saya harus tinggal di tenda yang saya buat sendiri, agar saya bisa nyaman." Semua orang dengan cepat mendirikan tenda. Sekarang, hanya para Titan yang tersisa untuk mendirikan tenda mereka. Semua orang senang, duduk, mengobrol dan bermain. Anak kucing, manusia serigala, dan Ye Chong duduk dan mengobrol bersama. Anak kucing dan manusia serigala dengan bersemangat memberitahu Ye Chong bagaimana mereka menerobos. Wang Jingyu duduk di sisi lain dengan beberapa teman, dan Wang Jingyu memandang Ye Chong dengan iri. Karena setelah Ye Chong datang, anak kucing itu mengitari Ye Chong, pada dasarnya mengabaikan dirinya sendiri. "Membosankan sekali," Wang Jingyu berkata. Lalu dia mengambil paketnya dan mengeluarkan teleskop astronomi darinya. "Wow, Wang tua, kamu bahkan membawa teropong," seorang pria muda di sebelahnya berseru. Wang Jingyu terkekeh, "Tentu saja, hari ini aku sedang melihat keindahan." Tidak, bagaimana aku bisa melewatkan teleskop saat aku menonton bintang jatuh?" Beberapa anak laki-laki tertawa. Zhang Dongdong dan gadis-gadis lain secara alami mengetahui tujuan sebenarnya dari Wang Jingyu dengan teleskop ini, dan mereka membencinya di dalam hati mereka. "Lihat, dedaunan di sana sangat indah. Ayo pergi ke sana dan melihat-lihat," kata Zhang Dongdong. Setelah itu, beberapa gadis bergandengan tangan dan berjalan ke sisi lain. Wang Jingyu terkekeh, dan dengan cepat memasang teropong. Namun, teropong itu tidak diarahkan ke langit, melainkan beberapa gadis di kam lain di kejauhan. Melalui teropong, Wang Jingyu dapat dengan jelas melihat gadis-gadis itu. "Aku, Cao, sangat seksi." Dari teropong, terlihat ada beberapa gadis dengan sosok seksi, berpakaian keren, bermain perang bantal di tenda, tertawa sangat gembira. Apalagi pintu tenda belum ditutup. Lewat teropong bahkan tahi lalat di tubuh gadis-gadis ini bisa terlihat jelas. Bocah itu sangat senang menonton, benar-benar tepat waktu. Pada saat ini, Wang Jingyu mendorong bocah itu dengan cemas. "Pergi, biarkan aku melihat." Dia meraih teropong lagi dan mulai menonton dengan hati-hati. Dia tidak bisa berhenti bergumam, "Ini benar-benar layak datang kali ini. Bukankah itu jauh lebih indah dari bintang jatuh pada saat ini?" Tepat ketika matahari akan terbenam, dan sisa cahaya matahari terbenam miring di atas gunung, menaburkan sepotong emas. Matahari terbenam menutupi seluruh gunung Linglong dengan kerudung emas. Ketika Wang Jingyu menyesuaikan sudut teleskop, kebetulan lensa teleskop memantulkan matahari terbenam yang miring dan menyinari tenda-tenda keindahan. Wang Jingyu sedang menonton dengan gembira, ketika dia tiba-tiba melihat flash di kamera, dan kemudian sekelompok wanita cantik melihat ke arahnya. Rupanya dia ketahuan. Wang Jingyu diam-diam berteriak, "Tidak bagus." Ketika dia melihat lagi, sekelompok wanita cantik telah meninggalkan tenda, menunjuk ke arahnya. Kemudian, sekelompok wanita cantik itu menemukan pria yang kuat dan membisikkan sesuatu ke telinga pria yang kuat itu. "Saya melihat pria kuat berjalan ke arahnya dengan 5 atau 6 pria.
Wang Jingyu ketakutan, melihat orang-orang besar itu datang. Dia berdiri dengan cepat. Apa yang harus kita lakukan? Jika seseorang mengetahui tentang ini, mengapa Anda tidak memukulinya? Wang Jingyu panik saat melihat koboi berjalan dari belakang. Ternyata koboi itu baru saja pergi ke kamar mandi. Dia bersiul, memasukkan tangannya ke dalam saku, dan berjalan dengan santai. Wang Jingyu dengan cepat meraih koboi itu dan berkata, "Hei, bantu aku menonton teleskop sebentar, dan aku akan pergi ke kamar mandi." "Oke, kamu pergi," kata koboi itu. Wang Jingyu lari tanpa menunggu koboi selesai berbicara. "Cih, kamu sangat tidak berguna. Kamu akan dicekik sampai mati, bocah cilik." Koboi itu masih tertawa. Dalam waktu kurang dari 2 menit, orang-orang besar itu sudah datang. "Nak, kamu pandai bermain? Gunakan teleskop untuk melihat wanita cantik daripada bintang jatuh," kata pria besar itu. Koboi itu tertegun. "Apa yang kamu bicarakan, Nak? Kenapa kamu tidak berpura-pura padaku?" kata bibi kecilku tadi. "Kamu mengintip mereka," kata pria besar itu. Setelah memikirkannya, koboi itu mengerti bahwa itu adalah Wang Jingyu, bajingan yang ketahuan mengintip orang lain, dan anak ini menyalahkan dirinya sendiri karenanya. "Bukan aku, yang mengintip sudah pergi ke kamar mandi," kata si koboi. "Bah, sialan, kenapa kamu tidak mengatakan kamu pergi ke toilet juga? Umur berapa? Dan kamu masih menggunakan alasan yang begitu rendah. Apakah kamu pikir aku tertipu untuk tumbuh dewasa? Saudaraku, datang dan tunjukkan warna pada anak ini," teriak pria besar itu. Setelah itu, orang-orang besar ini mau tidak mau mengatakan bahwa mereka akan mengalahkan koboi itu ketika mereka muncul. Keaktifan di sini telah menarik banyak penonton. Ye Chong, Kitten, dan yang lainnya menonton dengan penuh minat. Meskipun orang-orang besar ini kuat secara fisik, mereka semua adalah orang biasa. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan para koboi? Oleh karena itu, Ye Chong dan yang lainnya tidak khawatir sama sekali. Mereka hanya menyaksikan kegembiraan itu dengan riang. Benar saja, dalam 2 menit, semua pria besar ini kembali dengan hidung memar dan wajah bengkak. "Yoyo," koboi itu terkekeh, "bagaimana? Apakah kamu masih ingin bertarung? Otot dan tulangku belum meregang, ayo bertarung lagi." Beberapa pria besar pergi dengan tergesa-gesa. "Tunggu, masalah ini tidak ada habisnya," pria besar itu berkata dengan kutukan, lalu mengikuti yang lain dan lari dengan tergesa-gesa. Anak kucing itu datang sambil tersenyum dan bertanya apa yang sedang terjadi. Koboi itu menceritakan apa yang telah terjadi, dan anak kucing itu menutup mulutnya dengan senyum. "Puci, koboi, koboi, biarkan seseorang bermain denganmu." Koboi itu mendengus, "Apa-apaan, anak nakal ini, beraninya kamu menaruh kotoran keluar dari panci, taruh di kepala Laozi, dan lihat bagaimana Laozi akan menghadapinya." Sebelum koboi itu selesai berbicara, lelaki besar itu datang lagi. Kali ini, para wanita cantik itu mengikuti di belakangnya. Ketika koboi itu melihat kelompok wanita cantik ini, matanya hampir tegak. Sekelompok wanita cantik ini mengelilingi para koboi. Dengan pinggul di pinggul, menunjuk ke arah para koboi dan mengutuk, "Kamu bocah, kamu memukuli keponakan kami seperti ini." "Keponakan?" Koboi itu menyeringai dan berkata, "Oh, salah paham, ini semua salah paham, kami hanya bercanda." Beberapa wanita cantik naik gunung untuk melihat bintang jatuh. Beberapa wanita cantik mendengus, "Kami di sini untuk menonton bintang jatuh. Bagaimana tentang kamu? Baru saja apakah Anda mengintip kami dengan teropong?" Koboi itu tersenyum, menghadap ke wanita cantik. Dia tidak membantah, tetapi berkata, "Oh, maaf, wanita cantik ini sangat cantik. Saya tidak bisa tolong, lihat saja." Koboi itu terkekeh, "Yah, itu, wanita cantik ini. Itu semua salahku. Aku akan membayar biaya pengobatan keponakan tertua ini." Kemudian, dia mengeluarkan segepok uang, dilihat dari ketebalannya,
setidaknya puluhan dari ribuan. Dengan jepret, dia melemparkan uang itu ke pelukan pria besar itu, dan berkata, "Keponakan, bawa ke dokter, dan beli makanan enak dengan sisa uangnya." Oke, ketika pria besar itu melihat koboi itu begitu dermawan, dia langsung hehe sambil tersenyum, hidungnya memar dan wajahnya bengkak dan dia berkata, "Oke, terima kasih, saudara, mata para." Wanita cantik itu berbinar ketika melihat koboi itu mengeluarkan begitu banyak uang segera setelah dia bergerak. Selain itu, koboi terlihat bagus dan suka berdandan, dan sekarang dia terlihat sangat kaya, yang bahkan lebih populer di kalangan perempuan. Para wanita cantik segera mengubah sikap mereka. "Yo, pria tampan, saya tidak berharap Anda cukup murah hati." Para wanita cantik berinisiatif untuk memposting, "Pria tampan, ayo pergi dan bermain sebentar, kita baru saja mengadakan perang bantal, kamu mau apakah kamu tidak ingin bermain dengan kami?" Air liur koboi mengalir keluar. Oke. Mengatakan itu, koboi diseret oleh wanita cantik itu. Ye Chong dan anak kucing itu saling memandang dan tersenyum, dan hal seperti ini akan terjadi lagi. Koboi itu kurang beruntung. Saat ini, Wang Jingyu sedang mengintip dari belakang, dan dia tercengang. Dia tidak pergi ke kamar mandi sama sekali, tetapi bersembunyi di belakang. Dia senang pada akhirnya, tetapi pada akhirnya, koboi itu dipeluk oleh beberapa wanita cantik dan pergi. Apakah ada alasan di dunia ini? Jika saya mengenalnya lebih awal, saya tidak akan bersembunyi. Dialah yang mengintip wanita cantik itu. Kenikmatan seperti ini seharusnya menjadi miliknya. Memikirkan hal ini, Wang Jingyu sangat marah. Tapi saat ini, seolah-olah sengaja marah pada Wang Jingyu, tawa hangat para koboi yang bermain perang bantal seakan melayang dari langit. Tak lama kemudian, orang-orang di kamp lain juga mengetahui cerita menarik ini. Pada akhirnya, ceritanya menyebar seperti ini. Di Ye Chong dan kemahnya, mereka semua kaya dan suka mengintip wanita cantik. Jika seseorang diintip, temui mereka, dan Anda bisa mendapatkan banyak uang, dan ada pria tampan untuk diajak bermain, dan seterusnya. Banyak orang di kamp merasa iri. Wang Jingyu mendengus dan berkata, "Saya tidak percaya. Oke, saya akan mencoba lagi hari ini. Saya tidak percaya. Saya tidak beruntung." Kemudian, dia memutar teleskop ke arah kubu lain. "Hei, lihat, aku juga berselingkuh," kata Wang Jingyu. Kemudian dia menggunakan teropong untuk melihat ke kamp lain. Alhasil, di tenda-tenda di kamp ini, ada juga beberapa perempuan yang sedang perang bantal. Hanya saja gadis-gadis ini lebih kekar daripada lelaki kekar tadi. Tingginya 1,8 meter, dengan rambut pelindung di wajah mereka, dan masing-masing memiliki pinggang besar dan pinggang bundar. Ketika mereka tersenyum, mereka terlihat seperti beberapa ekor sapi tua. Wang Jingyu terkejut dan hampir merobohkan teleskop. Dengan jentikan teropong, sinar matahari miring dari matahari terbenam dibiaskan, dan kebetulan menyinari tenda sapi itu. Beberapa gadis menemukan Wang Jingyu, dan dengan bersemangat menunjuk ke arah Wang Jingyu. "Ah, lihat, seseorang sedang mengintip kita." Sebelum Wang Jingyu bisa bereaksi, gadis-gadis itu sudah bergegas. 5 gadis seperti sapi mengelilingi Wang Jingyu. Melihat lebih dekat, gadis-gadis ini bahkan lebih jelek dari Xiao Bao, dan yang gemuk hampir habis. "Hahaha, aku tidak menyangka masih ada orang yang memperhatikan kita, adik-adik. Kita harus memanfaatkan kesempatan hari ini." Salah satu dari mereka tertawa terbahak-bahak. "Pria tampan, hehe, kamu yang mengintip kami, hehe." Wang Jingyu menjadi pucat karena ketakutan, dan dengan cepat berkata, "Ya, aku tidak punya uang, aku tidak punya uang, kalian pergi. Maafkan aku, maaf, aku salah membaca." "Hei, sudah terlambat, kamu tidak perlu kehilangan uang. Kamu tinggal bersama kami, hahaha." "Benar, kita sedang perang bantal, jadi ayo juga." Beraninya Wang Jingyu mempermainkan wanita-wanita ini.
Bahkan dengan bantal, para wanita ini bisa memukulinya setengah mati. Wang Jingyu ingin menolak, tetapi gadis-gadis gemuk itu tidak mengizinkannya menolak. Jadi mereka langsung mengatur Wang Jingyu dan berjalan ke kemahnya. Wang Jingyu berteriak, "Tolong, Titan, anak kucing, di mana pengawalku? Kamu bajingan, datang dan selamatkan aku." Anak kucing itu sudah tertawa terbahak-bahak sehingga tidak berniat menyelamatkan Wang Jingyu. Tugas yang mereka terima adalah melindungi keselamatan Wang Jingyu di saat bahaya. Waktu seperti ini tidak berbahaya, tapi perselingkuhan. Ye Chong mengangkat bahu dan berkata kepada Zhang Dongdong di sebelahnya, jadi tidak perlu menyimpannya. Dan Titan menggaruk kepalanya dan mempelajari tendanya di kali ini. Sampai sekarang, dia belum menemukan cara untuk merakitnya. Segera, jeritan terdengar mengambang di puncak Gunung Linglong. Itu membentuk kontras yang kuat dengan tawa ceria koboi di sisi lain. Segera, matahari terbenam akan segera terbenam, dan hanya ada sisa cahaya terakhir, tersebar di awan api di langit. Anak kucing itu menggosok perutnya, "Aku sangat lapar, ayo makan sesuatu." Pada saat ini, orang lain juga datang. "Oke, aku juga lapar." "Aku juga." Anak kucing itu pergi ke Titan. "Titan, di mana makanan kita? Di dalam tas yang mana?" Zhang Dongdong dan yang lainnya juga datang ke sisi Titan. Saat ini, Titan sangat cemas hingga berkeringat, menatap lurus ke tanah, kerangka, kanvas, paku keling, dan benda-benda lain yang telah dibongkar dan diletakkan di lantai. Anak kucing itu bertanya untuk kedua kalinya, dan Titan akhirnya tersenyum. "Oh, maaf, saya sibuk memindahkan tenda, dan saya lupa mengambil makanan itu," kata Titan dengan naif. "Oh, kamu orang besar, kamu bisa melupakan semua ini. Apa yang bisa kita lakukan?" kata Zhang Dongdong. Pada saat ini, koboi itu kembali dengan penuh kemenangan. "Apakah kamu bersenang-senang?" Kitten bertanya sambil tersenyum. Koboi itu tersenyum, "Senang. Izinkan saya memberitahu Anda fakta yang tidak menyenangkan. Titan tidak mengambil makanan kita, dan kita akan segera lapar." Anak kucing itu cemberut. Zhang Dongdong dan yang lainnya juga tampak frustrasi. "Apa yang bisa saya lakukan? Saya akan mati kelaparan." Koboi itu tersenyum, dan berkata dengan tatapan bersemangat, "Apa yang kamu takutkan? Ini gunung, ayo berburu permainan." Permainan? Ketika koboi itu mengatakan ini, itu membangkitkan minat beberapa anak laki-laki, dan mereka berebut untuk menunjukkannya di depan Zhang Dongdong dan gadis-gadis lain. "Oke, Dongdong, kalian tunggu saja di sini, ayo berburu game." Zhang Dongdong mengangguk, dan berkata dalam hatinya, "Cukup menarik." Koboi itu tersenyum, "Jika kamu ingin makan game, ikuti saja aku pergi." Setelah itu, beberapa anak laki-laki mengikuti koboi itu ke dalam hutan. Anak kucing itu berpikir sejenak, meraih lengan Ye Chong dan berkata, "Kakak instruktur, ada sungai di sana. Ayo pergi ke sungai untuk melihat apakah kita bisa menangkap ikan atau sesuatu. Bagaimana kalau memanggang ikan di malam hari?" Ye Chong mengangguk, berpikir tidak apa-apa. Kemudian, semua orang bubar. Zhang Dongdong dan beberapa gadis lainnya kembali ke tenda untuk mengobrol. Di tempat terbuka, hanya Titan yang tersisa, mempelajari tendanya. Meski suara sungai terdengar, sungai itu cukup jauh. Ye Chong dan anak kucing itu membalikkan lereng bukit kecil sebelum melihat sungai kecil. Keduanya datang ke sungai, airnya sangat jernih, tetapi tidak ada satupun ikan di dalamnya. Anak kucing itu agak aneh, di mana ikannya, kemana mereka pergi? Ye Chong berkata, "Ada terlalu banyak turis di sekitar sini, dan orang-orang sering berjalan-jalan, jadi ikan-ikan itu ketakutan." Anak kucing itu berkata, "Jadi begitu, jangan takut, lihat aku." Kemudian, anak kucing itu berjongkok di samping air, membungkuk, mencondongkan tubuh ke depan, dan meletakkan kedua tangan kecilnya di samping mulutnya, membuat bentuk trompet.
Ikan, ikan, ikan kecil, kamu di mana? Kemarilah, biarkan adik menangkapmu, lalu masuk ke perutnya, ayo patuh, patuh. Kata anak kucing itu dengan tatapan sangat serius. Ye Chong melihatnya dengan lucu, kucing kecil, bagaimana kamu masih bisa berbicara dengan binatang? Kucing kecil itu mendengus dan berkata, tentu saja, ini adalah fungsi khususku. Kemudian kucing kecil itu melanjutkan, ayo, ikan kecil, ayo, datang ke mangkuk kakak. Anak kucing itu menggonggong lama sekali, tetapi tidak ada ikan yang datang, dan akhirnya berkata, sungguh, saya mungkin tidak mengerti arti dari sungai ini, dialek. Setelah lebih dari setengah jam, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Tak satu pun dari mereka menangkap satu ikan pun. Perut anak kucing itu keroncongan, dia mengusap perutnya dan berkata, oh, aku sangat lapar. Aku tidak tahu apakah para koboi menangkap sesuatu yang enak. Saat berbicara, saya tiba-tiba mencium aroma, anak kucing itu mengendus, dan matanya menyala, ini barbeque, kakak instruktur, apakah kamu menciumnya? Ye Chong juga mencium bau barbeque, menunjuk ke kejauhan dan berkata, itu datang dari sana. Anak kucing itu tidak bisa mau tidak mau, tarik Ye Chong dan lari ke sana. Setelah berlari sekitar 5 menit, saya berbelok di sudut dan melihat warung barbeque. Kios barbeque hampir tutup. Jika bukan karena embusan angin, anak kucing dan yang lainnya tidak akan bisa mencium baunya sama sekali. Anak kucing itu menjilat air liurnya, jadi ada makanan di sini, sungguh apa yang kami coba lakukan. Bos, apakah barbeque Anda enak? Anak kucing itu bertanya, bosnya berasal dari suku Weir, dan dia berkata dengan lantang, ini enak, tusuk sate besar asli, tusuk daging kambing, jika rasanya tidak enak, kamu tidak butuh uang. Anak kucing itu duduk, bos, beri aku 50. Tusuk sate dulu. Melihat anak kucing itu ramping dan kurus, nafsu makannya mencengangkan. Ye Chong juga tersenyum dan berkata, saya juga ingin 50 tusuk sate. Bos berkata dengan malu-malu, maaf, tidak banyak. Anak kucing itu bertanya dengan kecewa, berapa banyak lagi? Bos melihat inventarisnya, ada lebih dari 20 tusuk sate kambing, sayap ayam, leher ayam, kaki bebek, kue, itu saja. Anak kucing itu sedikit kecewa, berikan padaku dengan cepat. Bos berkata, oke, kalian sudah terlambat, semua orang sudah makan. Anak kucing itu berkata, tidak peduli apa, cepat dan layani aku akan mati kelaparan. Bos berkata, oke, tolong tunggu sebentar. Dalam waktu kurang dari 20 menit, seikat sate daging diangkat. Tusuk sate daging mengepul, dan minyak di atasnya masih mendesis. Terlihat dari sate daging yang ditaburi dengan jinten dan mie cabai, serta sate daging yang agak lembek yang dipanggang memiliki aroma yang memikat. Anak kucing itu menelan, memegang tusuk sate kambing di satu tangan dan 2 sayap ayam di tangan lainnya. Dia berkata, kakak instruktur, saya akan makan dulu. Saat dia mengatakan itu, dia menjilat seluruh tusuk sate kambing dalam satu tegukan. Air mata hampir keluar, tetapi dia tetap menelannya. Sepertinya dia benar-benar lapar. Ye Chong memandangi anak kucing itu dengan geli, dan berkata, makan perlahan, tidak ada yang akan menangkapmu. Mulut anak kucing itu melotot, penuh dengan benda, dan dia merintih sesuatu, seperti, sangat enak, atau semacamnya. Keduanya melahapnya, dan dalam 10 menit, mereka memakannya. Anak kucing itu menggosok perutnya yang bengkak dan cegukan, aku kenyang, sangat nyaman. Kakak instruktur, apakah kamu kenyang? Ye Chong mengangguk, makanan di warung ini benar-benar enak. Oh, aku sudah cukup makan dan minum, saatnya kembali, kata anak kucing itu. Pada saat ini, anak kucing itu tiba-tiba teringat sesuatu. Oh, tidak, saya lupa, masih ada sekelompok orang.
Ye Chong melupakan yang lainnya. Nah, apakah bos punya sesuatu untuk dimakan? Kitten bertanya kepada bos dengan cepat. Bos mengangkat bahunya, merentangkan tangannya dan berkata, tidak ada yang tersisa. Kamu sudah makan semua makanannya. Apakah benar-benar tidak ada yang tersisa? Anak kucing itu bertanya. Saat ini, bos tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia membuka kantong sampah dan mengambil sebuah kotak kecil darinya. Di dalam kotak, ada beberapa makanan laut kadaluarsa. Ada beberapa makanan laut di dalamnya, kata bos. Bos membukanya dan melihat ada setengah cumi-cumi di dalamnya, beberapa cangkang kosong, dan ekor rambut yang bau. Kamu mau? Kitten berkata, ya, beri aku semuanya, ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Dengan mengatakan itu, anak kucing itu menyingkirkan barang-barang ini. Setelah membayar uang, Kitten dan Ye Chong pergi. Mereka mengikuti jalan yang sama, berbelok ke atas bukit, dan berjalan menuju kemah. Di sisi lain, koboi kembali dengan beberapa anak laki-laki yang dipermalukan. Mereka pergi berburu dengan semangat tinggi, mengira ada banyak hewan buruan di gunung. Tetapi setelah berjalan-jalan, saya menemukan bahwa gunung itu dikembangkan secara artifisial, dan sudah lama tidak ada binatang liar. Satu-satunya panen adalah 2 tikus yang ditangkap oleh koboi. Melihat koboi dan yang lainnya kembali, Zhang Dongdong dan yang lainnya segera berlari keluar dan bertanya, bagaimana? Apakah kamu menemukan permainan? Kami mati kelaparan. Koboi itu mengambil 2 tikus, hanya 2 ini. Zhang Dongdong menunggu beberapa menit. Seorang gadis berteriak ketakutan saat melihat itu adalah seekor tikus. Anak laki-laki itu juga terlihat tidak berdaya, karena mereka benar-benar tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Koboi itu duduk di tanah, menguliti tikus, menyalakan api, dan memanggangnya. Saat ini, malam sudah gelap, dan dalam bayang-bayang api unggun, terlihat Titan di kejauhan, masih mendirikan tenda di sana. Tikus panggang mengeluarkan suara mendesis dan bau aneh. Setelah daging panggang selesai, koboi mengeluarkan pisau, memotong beberapa kali, dan berkata, makan, ini satu-satunya, jika kamu tidak makan, kamu hanya akan lapar. Zhang Dongdong dan gadis-gadis lainnya lebih suka lapar, tidak makan. Koboi itu menggigit lebih dulu, rasanya hampir seperti daging kambing. Pada saat ini, Titan juga datang, dan perutnya keroncongan. Titan, apakah kamu sudah menyerah? Titan berkata, biarkan aku istirahat sebentar. Aku terlalu lelah. Aku tidak menyangka akan sangat merepotkan untuk mendirikan tenda. Hah, daging tikus? Enak sekali. Titan mau tidak mau mengambil sepotong daging tikus dan memakannya. Anak laki-laki lain, melihat para koboi dan raksasa makan dengan sangat baik. Tidak ada lagi yang bisa dimakan sekarang, dan jika saya tidak makan, saya hanya akan lapar. Tidak mungkin, salah satu dari mereka mengambil sesuap daging tikus dan memakannya. Satu gigitan daging tikus ini memiliki bau darah yang sangat menyengat. Meski terasa menjijikkan, mereka tetap menahan dan menelannya. Menjijikkan, kata Zhang Dongdong. Bukankah itu hanya daging tikus? Kami sering memakannya saat menjalankan misi, kata koboi itu dengan mudah. Itu benar, kamu sebenarnya sudah terbiasa, dan kamu masih berpikir itu enak, kata Titan. Anak laki-laki menjadi semakin jijik semakin mereka mendengarnya. Mereka hampir muntah dan tidak bisa makan lagi. Zhang Dongdong dan yang lainnya terlihat lebih jijik, dan seorang gadis mau tidak mau sudah muntah. Sementara semua orang makan daging tikus yang tidak enak, Kitten dan Ye Chong sudah menggosok perut mereka dan berjalan kembali. Semuanya, kata anak kucing itu sambil melompat-lompat, coba tebak makanan enak apa yang kita dapat. Anak kucing itu tampak bangga. Ketika semua orang mendengarnya, mata mereka berbinar. Kakak kucing, apakah kamu menemukan sesuatu yang enak? Seorang gadis bertanya. Anak kucing itu berkata, tentu saja. Kemudian, anak kucing itu melemparkan kotak itu ke tanah.
Seorang anak laki-laki buru-buru membuka kotak itu, dan ketika dia melihat isinya, dia langsung kecewa dengan wajahnya yang penuh harap. Di dalam kotak, ada beberapa cangkang kosong, setengah cumi-cumi, dan ekor rambut yang bau. Ini, anak laki-laki itu mengatakan, ini, untuk waktu yang lama, tapi dia terdiam. Koboi itu bertanya dengan curiga, kamu memancing ini dari sungai? Anak kucing itu berkata tanpa tersipu, tentu saja. Mengapa ada makanan laut di sungai ini? Tanya si koboi. Anak kucing itu tersipu, sungai juga terhubung ke laut, tidak ada yang namanya akal sehat. Koboi itu ingin mengatakan lebih banyak. Anak kucing itu mendengus, HMPH, apakah kamu mau memakannya? Jika kamu tidak memakannya, aku akan mengembalikannya ke sungai. Makan, beberapa anak laki-laki berkata, ini lebih baik daripada tikus. Apakah kamu makan tikus? Koboi itu mengangguk, ya, tidak ada permainan di gunung ini, kami hanya bisa makan tikus. Koboi itu berkata dengan sangat kesal, dan anak laki-laki itu juga terlihat sedih. Ye Chong tiba-tiba merasa sangat malu. Dia dan anak kucing itu sedang makan barbeque yang lezat, sementara beberapa temannya benar-benar sedang makan daging tikus. Memikirkan hal ini, Ye Chong tersenyum malu. Tunggu. Mungkinkah ada bau barbeque? Tidak. Itu jelas bau barbeque, kata koboi itu dengan pasti. Anak kucing itu berkata, ini bau parfumku. Kamu pasti pusing karena lapar mencium bau barbeque. Kamu sangat menyedihkan. Makanlah, semua orang berbicara. Wang Jingyu tertunduk berjalan kembali. Melihatnya, sepertinya dia telah mengalami pelarian yang sempit. Dia berjalan kembali dengan lesu, dan duduk di tanah dengan lemas. Oh, aku sangat bodoh, ini mengerikan. Kemudian, dia berkata dengan suara menangis, aku tidak akan pernah menonton meteor lagi. Semua orang melihat beberapa memar di tubuh Wang Jingyu. Sepertinya dia dan sapi-sapi itu bersenang-senang. Semua orang menutup mulut mereka dan tertawa bodoh. Setelah itu, semua orang memanggang makanan laut yang dibawa kembali oleh anak kucing, dan memakannya secara terpisah. Kucing kecil, kamu membawanya kembali, kamu bisa menggigitnya dulu, kata koboi itu. Anak kucing itu menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, tidak, aku tidak lapar, kamu bisa makan. Instruktur Ye, kamu boleh makan dulu. Ye Chong juga melambaikan tangannya, aku tidak lapar, kamu bisa makan. Xiao Wang, kamu punya hairtail panggang. Koboi itu tersenyum jahat. Wang Jingyu mencium bau ikan bakar, mengapa kamu makan ini? Saya punya sesuatu untuk dimakan di tas saya. Kemudian, dia masuk ke tendanya dan mengeluarkan ransel. Kemudian, buka resletingnya, hula dan tuangkan ke tanah. Ada berbagai macam makanan ringan di dalamnya, seperti kentang goreng, agar-agar, roti, sosis ham, del, semua yang Anda harapkan. Semua orang terdiam. Jika kita tidak mengeluarkan ini lebih awal, kita harus makan daging tikus, kata seorang anak laki-laki di sebelahnya. Wang Jingyu tertawa, tetapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, membungkuk dengan cepat, mengambil sebuah kotak kecil di tanah, dan memasukkannya ke dalam sakunya. Gerakan ini tidak terlihat oleh orang lain, tapi Ye Chong bisa melihatnya dengan jelas. Dia tidak peduli tentang itu, mungkin itu seperti Ping An Tao yang dibawa oleh Wang Jingyu. Dengan camilan Wang Jingyu, semua orang bisa dianggap makan lengkap. Setelah makan, semua orang duduk mengelilingi api unggun. Titan pergi ke samping untuk membuat masalah bagi tendanya lagi. Hujan meteor diberita terjadi pada pukul 1 tengah malam hari ini, jadi masih pagi. Semua orang duduk di sekitar api unggun dan mengobrol. Anak kucing itu berkata, biarkan saya menceritakan kisah hantu. Semua orang dengan cepat setuju. Anak kucing itu mulai berkata, ini adalah kisah nyata. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Di komunitas kami,
Saya mendengar dari generasi yang lebih tua, hidup mereka ternyata sangat bahagia. Tetapi belakangan, pria itu selingkuh, wanita itu patah hati. Jadi dia melompat dari gedung dan bunuh diri, jatuh dengan kepala lebih dulu sampai mati. Saat wanita itu meninggal, dia mengenakan gaun merah. Setelah wanita itu meninggal, pria itu mulai mengalami mimpi buruk. Setiap hari dia bermimpi wanita itu datang untuk membalas dendam padanya. Itu sangat menakutkan. Kemudian, pria itu pergi ke master dan meminta master untuk menunjukkan kepadanya. Master menghitung dan berkata, "Kamu mengkhianati istrimu. Istrimu patah hati. Dia mengenakan gaun merah. Bunuh diri berarti berubah menjadi hantu untuk membalas dendam padamu. Anda baru saja mengalami mimpi buruk beberapa hari yang lalu, dan ketika dia hidup kembali dalam 7 hari pertama, dia akan datang untuk membunuh Anda." Pria itu ketakutan, dan buru-buru meminta bantuan tuannya. Tuan melanjutkan, "Ayo lakukan ini, hari ini adalah 7 hari pertama. Kamu bersembunyi di bawah tempat tidur di malam hari. Jangan biarkan dia menemukanmu. Ketika dia kembali, jika dia tidak dapat menemukanmu, dia tidak akan bisa membunuhmu. Selama kamu lewat malam ini, kamu aman." Malam itu, pria itu benar-benar bersembunyi di bawah tempat tidur dengan gemetar. Saat jam di rumah berdentang 12 kali, ternyata sudah jam 12 tengah malam. Pria itu hanya mendengar pintu berderit dan terbuka. Kemudian, saya mendengar suara bum 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 naik ke atas. Dong bum bum lalu. Dengan derit, pintu kamar terbuka, dan pria itu bersembunyi di bawah tempat tidur, berdoa dalam hati, "Harus lihat, jangan lihat aku." Kemudian, terdengar suara bum 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 pelan lainnya, semakin dekat dan dekat. Pria itu menutup matanya rapat-rapat karena ketakutan. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Pria itu berpikir, seharusnya dialah wanita yang tidak dapat menemukan dirinya sendiri dan sudah pergi. Dia menghela nafas lega, lalu membuka matanya. Saat dia membuka matanya, anak kucing itu berpura-pura misterius. Coba tebak apa yang dilihatnya? Semua orang menggelengkan kepala dan berkata mereka tidak tahu. Anak kucing itu berkata, dia melihat wanita itu, dengan mata merah darah, sedang menatapnya dengan tegas. Keduanya saling memandang, kemudian, pria itu meninggal dengan teriakan. Zhang Dongdong dan gadis-gadis lain menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah itu bersembunyi di bawah tempat tidur? Mengapa ditemukan? Tanya koboi itu. Anak kucing itu berkata, karena wanita ini mati dengan kepala tertunduk ketika dia melompat dari gedung. Jadi dia berubah menjadi hantu dan berdiri terbalik. Suara itu adalah suara kepalanya yang melompat dan membentur tanah, dan kepalanya turun, tepat pada waktunya untuk melihat suaminya berbaring di bawah tempat tidur. Kata Kitten, "Caoku, ini sangat menakutkan." Pada saat ini, hanya teriakan yang terdengar di kejauhan, dan Titan bergegas mendekat. "Oh, aku pergi, Kitty. Cerita yang kamu ceritakan terlalu menakutkan. Semakin kamu memikirkannya, semakin menakutkan jadinya." Titan menjadi pucat karena ketakutan, meremas ke sisi koboi, dan memeluk koboi dengan ganas. Ye Chong, Kitten dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa, mengira Titan itu sangat besar sehingga dia takut dengan cerita hantu. Titan kembali sadar, dan tersenyum malu. Apa aku? Barusan aku menciptakan suasana untukmu, jadi aku tidak takut, hehe. Oh, ngomong-ngomong, aku kembali untuk mendirikan tenda. Koboi, kamu ikut denganku? Ayo kita pergi untuk mendirikan tenda bersama, berkata Titan. Menyeret koboi itu dengan kuat, dan berjalan menuju tenda. Koboi itu terdiam, semua orang mengobrol dan mengobrol sebentar, lalu pergi istirahat. Di samping api unggun, hanya Kitten dan Ye Chong yang tersisa. Ye Chong berdiri dan berkata, "Aku akan ke toilet." Anak kucing itu mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak instruktur, apakah kamu takut? Jika kamu takut,
aku akan pergi bersamamu. Ye Chong tersenyum, saya akan jangan takut. Dengan mengatakan itu, Ye Chong pergi. Beberapa menit kemudian, saat Ye Chong kembali, anak kucing itu sudah pergi. Dia mengira anak kucing itu juga pergi ke toilet, tetapi setelah menatapnya selama beberapa menit, dia tidak pernah melihat anak kucing itu kembali. Ye Chong sedikit aneh, dia tiba-tiba menemukan bahwa sepertinya tidak ada seorang pun di tenda Wang Jingyu. Awalnya Wang Jingyu dan temannya Zhang Tiesi tinggal di tenda di sini, tapi sekarang tidak ada orang di sana. Apa yang dilakukan kedua orang ini? Ye Chong tiba-tiba memiliki firasat buruk. Dia ingat Wang Jingyu ingin menyembunyikan sesuatu saat itu, mengambilnya dan memasukkannya ke dalam sakunya, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Mungkinkah itu semacam obat? Ye Chong berkata dalam hatinya, tidak akan terjadi apa-apa. Kemudian dia berdiri dan berjalan ke tenda anak kucing itu. Anak kucing itu awalnya berada di tenda yang sama dengan Zhang Dongdong. Ye Chong berjalan mendekat dan bertanya kepada Zhang Dongdong apakah anak kucing itu ada di sana. Zhang Dongdong berkata dia tidak ada di sana. Ye Chong berjalan mengitari kemah lagi, tetapi tidak melihat anak kucing itu. Kemudian dia pergi untuk bertanya kepada Titan dan Cowboy apakah mereka melihat anak kucing itu. Pada saat ini, Titan menjambak rambutnya, berjongkok di tanah, melihat tumpukan kerangka yang belum dirangkai, dan berkata, saya tidak melihatnya. Cowboy itu juga mengatakan dia tidak melihatnya. Ye Chongsin berkata, itu benar-benar tidak akan terjadi. Apa masalahnya? Dia memejamkan mata, memperbesar kesadarannya, dan merasakan segalanya di Gunung Linglong. Kesadarannya menyapu Gunung Linglong satu persatu. Pertama-tama, ada kam lain tidak jauh dari sana. Wanita cantik yang bermain dengan para koboi sebelumnya, sekarang bermain catur. Di kam berikutnya, para wanita gemuk itu mendengkur dan tidur di kam lain. Ada seorang pria dan wanita muda, mengi dan berolahraga. Lebih jauh ke timur, Ye Chong tiba-tiba merasakan napas panjang dan lembut anak kucing itu. Di samping anak kucing itu, seharusnya ada dua orang lagi, dan kedua orang ini sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Mereka bersembunyi di tempat yang relatif tersembunyi di sisi timur. Ye Chong membuka matanya dan segera menuju ke arah itu. Nyatanya, tebakan Ye Chong benar. Wang Jingyu dan pengikut kecilnya Zhang Tiesi yang menculik anak kucing itu. Ternyata setelah Ye Chong pergi ke toilet, Wang Jingyu menemukan alasannya dan memanggil anak kucing itu ke sisinya. Kemudian dia berpura-pura menuangkan segelas air untuk anak kucing itu. Anak kucing itu tidak banyak berpikir, dan setelah menyesapnya, ia pingsan. Ternyata Wang Jingyu membiusnya di dalam. Ini adalah produk asing terbaru yang menghabiskan banyak uang untuk Wang Jingyu. Itu secara tidak sengaja jatuh dari tas sebelumnya. Jadi dia buru-buru mengambilnya dan memasukkannya ke dalam sakunya, tidak ingin orang lain melihatnya, dan yang ditemukan Ye Chong adalah kunci rahasia ini. Setelah mempesona anak kucing itu, Wang Jingyu tidak melihat siapapun di sekitarnya. Jadi dia mengikuti Zhang Tiesi dan membawa Xiao Wang ke tempat rahasia ini. Nyatanya, Wang Jingyu sudah menemukan gua tersembunyi di Gunung Linglong. Rencana berkemah hari ini untuk menyaksikan hujan meteor juga direncanakan oleh Wang Jingyu. Tujuan sebenarnya adalah untuk menyerang Tuan Kucing secara paksa. Pada saat ini, melihat anak kucing yang tergeletak di tanah, Wang Jingyu terkekeh, menunjukkan ekspresi sedih. Kemudian, anak kucing itu perlahan membuka matanya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, lalu ke Wang Jingyu. Kamu, apa yang kamu lakukan? Untuk bercinta denganmu, tetapi kamu tidak setuju. Tetapi hari ini, kamu pasti akan setuju. Wang Jingyu menggosok tangannya dan berkata dengan sedih. Anak kucing itu buang air besar dan ingin berdiri, tetapi hanya terasa lemas di badan dan pusing di kepala. Hei, jangan meronta, saudari kucing, ikuti saja aku hari ini. Wang Jingyu tertawa.
Zhang Tiesi di sebelahnya juga tersenyum. Wang Jingyu memelototi Zhang Tiesi. Pergilah keluar dan biarkan aku keluar. Zhang Tiesi berkata dengan wajah pahit, saudaraku, anak kucing ini dalam kondisi yang sangat baik, kamu akan selesai bermain sebentar lagi. Bisakah kamu membiarkanku bermain? Kamu bermain sial, brengsek. Pergilah dari sini, dan aku akan menemukanmu beberapa cewek di masa depan, tegur Wang Jingyu. Zhang Tiesi menelan, dengan enggan memalingkan muka dari anak kucing itu, dan berjalan keluar. Anak kucing itu menatap Wang Jingyu dengan ganas, jika kamu berani menyentuhku hari ini, ibuku tidak akan membiarkanmu. Wang Jingyu tersenyum, itu saja untuk masa depan. Hehe, apa yang kamu katakan, bunga peoni adalah hantu mati kamu juga genit. Selain itu, aku membuatmu merasa baik hari ini. Mari kita lihat apakah kamu bisa mengampuniku. Anak kucing itu masih ingin meronta, tetapi tubuhnya lemah. Wang Jingyu tersenyum dan berkata, jangan bersusah payah, aku akan memberimu sesuatu untuk dimakan. Tetapi aku menghabiskan banyak uang untuk membeli obat terbaru dari luar negeri. Itu tidak hanya menimbulkan efek membingungkan, tetapi juga merangsang keinginanmu. Bagaimana, Sister Kitten? Apakah kamu merasa panas sekarang? Anak kucing itu merasa pipinya panas dan tubuhnya gatal, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Kamu bajingan, anak kucing itu memarahi. Wang Jingyu tersenyum sedih dan berkata, ayo, Sister Kitty, semakin kamu memarahiku, semakin bahagia aku. Kamu dapat melihat bahwa wajahmu memerah. Jangan kendalikan, kemarilah, peluk aku dan kamu akan merasa nyaman. Tidak, saya mengertakkan gigi dan menahannya. Aku tahu kamu adalah seorang master, tetapi obat ini dirancang khusus untuk menangani para master. Wang Jingyu terus tertawa. Bajingan, meskipun kucing kecil itu melawan, matanya sudah agak kabur, dan tubuhnya yang gatal membuatnya sangat tidak nyaman. Dia bahkan memiliki keinginan untuk melepas pakaiannya untuk mendinginkan. Wang Jingyu melihat bahwa waktunya hampir sama, menggosok tangannya dan hendak bergerak maju. Hei, saudari kucing, aku datang, bersambung.